Karena Engkau selalu ada bersamaku, Tuhan. Bersama kami semua. Karena bersamamu, kami tetap teguh. Kami tidak akan goyah. Haleluya. Engkau ada bersamaku. Disambut di karena hanya bersamamu ku lewati semua perkenanan dia teruskan hati. Engkau yang bersedia memberi pertolongan, anugerahmu sedang melimpah bagiku. Nyatakan hanya bersamamu ku lewati semua perkenanan yang teguhkan Engkau yang bertindak
beri pertolongan, anugerah-Mu datang berlimpah bagi. Sekali lagi, hanya bersama-Mu, bersama-Mu, Bapa. Haleluya, nama Tuhan. Saya ini mau mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami Tuhan, terlebih hamba-Mu yang akan urapi apa yang mau dia bicarakan, maka syukur Tuhan. Apa yang mau dibagikan Tuhan, itu boleh Tuhan. Jadikan kami Tuhan semakin kuat, semakin kami dimuliakan. Bahkan kami boleh berpegang atas Tuhan. Kami menerima berkat-Mu, firman-Mu yang menyembuhkan, firman-Mu Tuhan yang membuat kami mampu melewati semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Waktu juga kami sebagai pendengar Tuhan, Tuhan boleh buka hati kami. Dan kami juga boleh menerima Tuhan sesuatu yang baik atas-Mu Tuhan. Hati lepas hati Tuhan, pribadi lepas pribadi. Berkat-Mu nyata atas kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, persilakan Bapak Jansen memberitakan firman Tuhan. Baik, shalom buat kita semua. Ya. Puji Tuhan, meskipun kita masih berkumpul dengan cara virtual, tapi kita menyadari bahwa Tuhan kita tetap ada di tengah-tengah kita. Tuhan yang boleh tetap berkumpul, yang bersama-sama dengan kita. 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, Dia ada di tengah-tengah kita. Hadiratnya pun juga boleh menyertai kita semua. Saudaraku, kita bersyukur kesaksian dari penatua kita yang boleh kita dengar bersama. Dan kita berdoa supaya pemulihan, penyembuhan total yang boleh dirasakan oleh penatua dan juga keluarga ini boleh kita dengar bersama-sama. Puji nama Tuhan. Memang betul wabah ini sudah menyebar kemana-mana, saudaraku ya. Di daerah Cikampek, daerah Purwakarta, Kerawang, ya sudah zona merah semua lah ya. Bandung juga sudah zona merah semua. Namun kita tetap seperti tadi yang disampaikan, ada bagian-bagian kita yang bisa tetap kita lakukan, baik untuk secara pribadi, untuk kita bersekutu dengan Tuhan, untuk kita membaca firman, untuk kita boleh mengulang ayat,
itu tidak ada yang menghalangi kita, saudaraku ya, untuk kita boleh datang bertumbuh rohani kita bersama-sama. Kemudian juga untuk kumpul bersama tetap harus waspada, hati-hati menjaga melaksanakan protokol kesehatan, baik untuk kelompok PA, ya, kemudian komsel, kelompok-kelompok perhatian, dan juga ibadah raya minggu yang kita boleh lakukan. Nah, saudaraku, kita bersyukur pada minggu ini tanggal 13 Desember, berarti minggu kedua di bulan Desember. 2 minggu lagi kita akan meninggalkan tahun 2020, saudaraku. Ini tentu karena anugerah dan kasih Tuhan buat kita semua, patut kita syukuri. Dan kita percaya bahwa Tuhan yang boleh memelihara kita semua sampai kita bisa memasuki tahun 2021, awal towards 2030, saudaraku ya, seperti yang gereja kita sudah tetapkan visi kita, membangun kerajaan Allah di tengah-tengah suku-suku bangsa, di tengah-tengah kehidupan kita, dan misi kita supaya gereja yang misioner, saudaraku, yang melakukan misi, yang melakukan membawa kerajaan Allah, kemudian saudaraku bisa berdampak di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan kita. Kemudian saudaraku, kita berdoa supaya di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, di bidang usaha, ini boleh dibangkitkan Tuhan, walaupun di bidang-bidang yang lain pun juga kita akan terus terbuka sampai betul-betul kita boleh mengalami gereja yang misioner, saudaraku ya. Ini share screen bisa ya? Ya, saya akan coba, saudaraku ya. Gimana dia? Ya, sepertinya belum dibuka ya untuk share screen ya. Baik, saudaraku, topik yang saya mau bawa pada saat ini adalah keluarga sebagai gereja rumah tangga. Dan saat ini adalah saat di mana kita bersama-sama di dalam satu keluarga berkumpul bersama, ada ayah, ibu, anak-anak, saudara-saudara kita. Nah, ini adalah merupakan bahwa itu juga adalah gereja rumah tangga, saudaraku ya. Di mana gereja itu sendiri adalah tubuh Kristus itu, bukan bangunannya, saudaraku, tetapi kita sendiri yang sudah dipanggil oleh Tuhan menjadi milik Tuhan, sehingga kita bersekutu bersama-sama, dan itulah gereja, saudaraku, kumpulan orang-orang percaya yang dipanggil untuk boleh bersama-sama memuliakan, memuji Tuhan, melayani Tuhan, saudaraku. Kita juga sudah tahu bahwa keluarga yang dibentuk oleh Tuhan adalah keluarga yang Tuhan itu berinisiatif, saudaraku, dan kita percaya ada campur tangan Tuhan di dalam setiap keluarga kita, bahwa dipersatukan di dalam Tuhan Yesus itu adalah karena campur tangan Tuhan. Dan kita juga percaya bahwa karena Tuhan, campur tangan Tuhan dalam keluarga, maka Tuhan ingin mewujudkan juga, saudaraku, rencana Dia
Tuhan ingin mewujudkan apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan di dalam keluarga, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Keluarga juga, saudaraku, ini tidak dapat dipisahkan dari gereja, karena pada hakikatnya sebenarnya gereja itu adalah keluarga, saudaraku. Keluarga itu adalah gereja. Jadi gereja itu terdiri dari beberapa kumpulan keluarga-keluarga, orang-orang percaya yang dipersatukan di dalam Kristus Yesus, dan kita adalah merupakan gereja. Dan gereja rumah tangga pun juga adalah termasuk adalah gereja, dan keluarga kita adalah gerejanya Allah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita lihat, saudaraku, kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4. 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4 dikatakan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Saudaraku, kita masing-masing diselamatkan oleh karena anugerah dan kasih Tuhan. Dan Tuhan memanggil kita, saudaraku, adalah ajaib dikatakan. Memang betul, kita dulunya hidup di dalam kegelapan, kemudian kita dipanggil Tuhan, dipindahkan dari gelap kepada terang yang ajaib. Dan Tuhan lakukan itu buat kita masing-masing, sehingga kita yang di dalam keluarga pun juga mengalami keluarga yang dipindahkan dari yang gelap kepada terang yang ajaib. Dan ini adalah Tuhan yang mengerjakan buat kita. Sampai akhirnya kita boleh mengenal Tuhan, mengenal Dia, dengan kita terus diperlengkapi, saudaraku, dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ketika kita mendengar firman Tuhan dan kita melakukannya, dan kita boleh makin terus bertumbuh dari anak-anak rohani menjadi dewasa rohani. Nah, ini dilakukannya, saudaraku. Dia Tuhan panggil kita dengan kuasa-Nya yang mulia, dengan keajaiban daripada Allah. Ini patut kita sadari, dan kita mau bersyukur, saudaraku, bahwa pada saat ini kita boleh melihat bahwa panggilan Tuhan buat kita masing-masing dan juga keluarga kita adalah panggilan yang mulia, panggilan yang ajaib, saudaraku, yang memindahkan kita. Dan tidak hanya itu, saudaraku, di ayat 4 dikatakan, dengan jalan itu Tuhan telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga. Janji-janji yang sangat besar. Dan kita bersyukur, saudaraku, di dalam Yesus Tuhan sediakan itu buat kita, janji-janji yang berharga dan janji-janji yang sangat besar bagi umatnya, bagi keluarga yang mengalami kuasa Tuhan yang mulia dan yang ajaib itu, saudaraku. Nah, kemudian, saudaraku, ada tujuannya, yaitu supaya olehnya kita boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Nah, inilah yang Tuhan inginkan, supaya masing-masing keluarga kita bisa mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Artinya, saudaraku, kodrat ilahi itu adalah kekuasaan Allah, di mana kita boleh melihat di dalam kehidupan kita
ada kuasa Allah yang boleh memelihara, menjaga kita, yang boleh menolong kita, membuka jalan keluar bagi kita. Jadi saudaraku, Tuhan rindu supaya kita boleh masuk di dalam kodrat ilahi. Dan kita luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, panggilan Tuhan bagi kita, bagi keluarga kita, yang merupakan gereja itu sendiri, adalah panggilan yang mulia, panggilan yang ajaib, panggilan yang luar biasa. Dan Tuhan ingin supaya kita semua di dalam satu keluarga kita boleh mengalami dan mengambil bagian di dalam kodrat ilahi, di dalam kekuasaan Allah. Sehingga kita, saudaraku, bisa melihat bahwa Tuhan itu adalah kerajaannya, saudaraku, seperti visi kita melalui keluarga demi keluarga, kerajaan Allah boleh dinyatakan, saudaraku. Ya. Saudaraku, ada beberapa tugas, saudaraku, gereja. Yang pertama adalah tugasnya adalah bersekutu, saudaraku. Tugas yang kedua adalah bersaksi. Tugas yang ketiga adalah melayani, saudaraku. Bersekutu atau disebut dengan koikonia. Kalau bersaksi itu marturia. Dan melayani itu adalah diakonia. Jadi saudaraku, kalau saya singkat dengan BBM, saudaraku ya. Kalau kita tahu BBM itu bahan bakar minyak, saudaraku. Satu kendaraan bisa bergerak, bisa terus maju ketika bahan bakarnya selalu tersedia, saudara. Keluarga pun juga bisa terus maju, bisa terus masuk dalam rencana Allah ketika boleh keluarga itu memiliki BBM, saudaraku. Ya, BBM yang boleh makin terus bertambah-tambah, yaitu apa, saudaraku, tentang pertama adalah bersekutu, koikonia. Tadi penatua sudah sampaikan bahwa meskipun dalam keadaan COVID ini, tapi kita boleh tetap terus melakukan persekutuan bersama-sama, saudaraku, dengan rekan-rekan kita. Kalau kita lihat, saudaraku, di dalam 1 Timotius 4 ayat 8, ini screen-nya sudah bisa ya, sebentar. Baik. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 8 dikatakan, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji. Ya. Puji Tuhan. Jadi latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Firman Tuhan katakan, saudaraku, bahwa bukan berarti kita tidak boleh melatih tubuh kita, tetapi dikatakan latihan badani itu memang terbatas gunanya. Ada masanya lah, saudaraku.
Tetapi ibadah, saudaraku, persekutuan, bersekutu dengan Allah, itu adalah sangat berguna dalam segala hal. Tidak hanya untuk di bumi ini, tetapi juga hidup yang akan datang. Tetapi kalau latihan badani cuma hanya hidup di dunia saja, saudaraku. Ada orang yang kuat, kemudian tiba-tiba diserang penyakit, bisa jadi lemah tubuhnya dan bisa jadi kurus dan lain sebagainya. Tetapi saudaraku, ibadah, yaitu yang roh kita, saudaraku, yang boleh bangkit terus dalam Tuhan, itu tidak bisa dibunuh oleh duniawi ini, saudaraku. Kecuali kalau kita yang membiarkannya. Artinya di dalam kelemahan pun juga secara jasmani, tetapi roh kita bisa tetap kuat di dalam Tuhan. Jadi itu sebabnya, saudaraku, bahwa bersekutu, keluarga yang bersekutu adalah keluarga yang Tuhan inginkan supaya kita boleh masuk dalam kodrat ilahinya, mengambil bagian. Mari saudaraku, kita yakinkan di dalam setiap keluarga kita masing-masing, mulai dari ayah, ibu, anak-anak, adalah keluarga yang boleh bersekutu dengan Allah. Keluarga yang boleh memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Baik nanti kita akan mengakhiri 2020 maupun memasuki 2021 untuk kita bisa lebih lagi, saudaraku, untuk kita lakukan. Karena persekutuan dengan Allah, kalau minggu lalu firman Tuhan katakan adalah jerih payah kita tidak sia-sia. Nah, inilah salah satu bentuknya jerih payah tidak sia-sia, bahwa di bumi juga kita bisa menikmati kerajaan Allah itu, maupun juga nanti kelak di hidup yang akan datang. Nah, saudaraku, ibadah itu bersekutu dengan Allah, ibadah itu bersekutu juga dengan saudara seiman, yang merupakan panggilan Allah bagi kita, bagi keluarga kita. Mari saudaraku, kita pastikan tiap-tiap anak-anak kita boleh tetap beribadah kepada Tuhan. Baik untuk secara pribadi maupun juga untuk di ibadah raya Minggu. Dan kita ingin supaya tiap-tiap keluarga kita, anggota keluarga, adalah anggota yang boleh bersekutu. Saudaraku, rahasia ibadah kita ini, 1 Timotius 3:16 dikatakan, dia menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan oleh roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Jadi rahasia daripada ibadah kita, di mana Allah itu, yaitu Tuhan kita itu, dia dinyatakan di dalam ibadah kita, saudara. Dia hadir, saudaraku, menampakkan diri. Nah, ini luar biasa, saudaraku. Siapakah kita ini yang bisa boleh melihat dan dikunjungi oleh Allah? Rahasia ibadah yang luar biasa, yang dimana mengandung janji itu, karena dia ada di tengah-tengah kita. Janji pengharapan yang luar biasa bagi kehidupan kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus itu jugalah yang boleh diberitakan. Yesus itu jugalah yang dipercayai. Ya. Dia diangkat dan dalam kemuliaan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, begitu pentingnya yang bagian pertama ini, fungsi keluarga dalam gereja rumah tangga adalah kita mau bersekutu bersama-sama, meskipun keadaan
kadang-kadang tidak mengizinkan untuk bersama-sama, tetapi di dalam keluarga kita bisa lakukan bersama-sama, sehingga saudaraku, kita boleh tetap bisa bertumbuh, mengasihi Tuhan. Yang kedua, saudaraku, kita mau bersaksi, saudaraku ya. Marturia. 2 Korintus 3 ayat 2 dikatakan, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Nah, saya mengkategorikan ini adalah bersaksi secara pasif, saudaraku. Bersaksi secara pasif. Artinya di sini dalam 2 Korintus 3 ayat 2 dikatakan, kita adalah surat pujian yang bisa dikenal dan dapat dibaca. Kalau kata di, itu adalah pasif, saudaraku. Artinya orang dapat melihat kehidupan kita. Orang lain dapat membaca kehidupan kita oleh semua orang. Keluarga yang dapat dibaca, dikenal. Keluarga yang boleh bersaksi. Meskipun kita belum menyampaikan tentang berita Injil, tetapi itu sudah bisa menyatakan bentuk daripada kerajaan Allah yang ada di dalam keluarga kita masing-masing. Itu sebabnya saya kira saudaraku, untuk nama baik itu boleh tetap kita jaga sedemikian rupa, apalagi kita minoritas, biasanya kadang-kadang dicari-cari, saudaraku. Nah, ini penting sekali untuk penjagaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Baik di pekerjaan kita, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, saya di sekolah cuma hanya 2 orang yang Kristen. Namun, saudaraku, sampai saat ini saya bersyukur bahwa teman-teman pemeliharaan Tuhan, ya mereka sangat menghargai. Dengan kata lain, saudaraku, bahwa memang kalau ada kesalahan saja sedikit, saudaraku, bisa jadi repot, saudaraku ya. Tapi kita bersyukur, ya saya bersyukur pemeliharaan Tuhan, ya. Dan puji nama Tuhan. Memang beberapa ada yang saya sampaikan secara langsung kepada mereka, Injil Yesus, tapi ada juga yang mereka bisa baca, kenal. Ya, siapa saya, saudaraku, karena dalam 2 Korintus 3 ayat 2 dikatakan surat pujian yang bisa dibaca itu adalah sesuatu secara pasif. Nah, kita bersyukur bahwa salah satu daripada misi kita adalah menjadi gereja, menjadi keluarga yang misioner, keluarga yang bersaksi, keluarga yang boleh menyatakan kerajaan Allah. Kita rindu itu boleh terjadi, saudaraku, dan oleh karena kemurahan Tuhan yang memanggil kita. Kemudian di Markus 16 ayat 20 dikatakan, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai. Nah, ini adalah kesaksian yang secara aktif. Dua-duanya, saudaraku, kita boleh lakukan dengan cara seimbang. Untuk boleh kita kerjakan, untuk mendatangkan kerajaan Allah, membangun kerajaan Allah. Kita mau masuk, saudaraku, supaya pemberitaan Injil itu boleh disampaikan kepada orang-orang yang belum mengenal, yang belum percaya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ada kesempatan buat kita untuk, katakanlah misalnya ada liburan di akhir tahun, kita bisa kunjungan kepada saudara-saudara kita. Nah, saudaraku, yakinkan ketika kita kunjungan ke saudara-saudara kita, ada misi juga yang kita bawa.
keluarga yang bisa bersaksi, marturia, baik secara pasif maupun juga aktif. Saya bersyukur saudaraku ada 3 abang saya, kakak saya yang sudah duluan meninggal, 4 dengan saudara saya, abang ipar. Ya, 3 saudaraku saya bisa langsung ngobrol sama mereka. Saya menyaksikan tentang Injil Kristus, puji Tuhan mereka tetap dalam Kristus. Tapi yang satu saudaraku nggak sempat saya sampaikan secara langsung, tapi saya minta ada rekan di Pekanbaru untuk bisa ketika dia sakit. Meskipun dia juga belum mau saudaraku untuk terima Yesus. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, bagian kita adalah untuk bisa menyampaikan. Sebelum waktunya, ya kita nggak tahu kapan waktunya Tuhan panggil, baik kita maupun saudara-saudara kita. Tapi kalau diberi kesempatan, biarlah keluarga kita masing-masing kita boleh memberikan bersaksi, baik secara pasif maupun terlebih secara aktif. Ini adalah bagian kedua saudaraku untuk kita boleh mengakhiri dan memasuki nanti tahun 2021 untuk kita menjadi keluarga semua anggota jemaat yang boleh melayani, boleh bersekutu, boleh bersaksi, dan yang ketiga adalah keluarga yang boleh melayani saudaraku. Dalam 1 Petrus 4 ayat 10 dikatakan, layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia. Jadi saudaraku di sini dikatakan bahwa kita diberikan oleh Tuhan masing-masing karunia. Tiap-tiap orang diberikan karunia oleh Tuhan. Nah, karunia yang diberikan oleh Tuhan itu berbeda-beda saudaraku satu sama lain. Tapi baiklah kita menjadi pengurus yang baik dari kasih karunia. Dengan cara apa, saudaraku? Dengan cara kita boleh melayani seorang akan yang lain. Jadi melayani bukan untuk diri sendiri, tetapi adalah melayani saudaraku untuk yang lain. Memperhatikan, menolong, dan sebagainya. Nah, saudaraku, ini adalah kerinduan Tuhan untuk kita boleh masuk dalam kodrat ilahi, yang bagian ketiga adalah untuk kita boleh melayani. Tujuannya tentu saudaraku supaya kerajaan Allah, ya, visi daripada gereja kita makin terus dibangun, Allah dimuliakan di sana dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus Tuhan. Saudaraku, 3 hal tadi adalah hal yang Tuhan rindukan buat kita lakukan di dalam keluarga kita, di dalam tiap-tiap keluarga, untuk kita boleh mengerjakan bagian kita supaya kerajaan Allah boleh semakin terus dinyatakan, saudaraku. Perenungan buat kita, saudaraku, ini adalah gaya hidup keluarga ilahi, Amsal 11 ayat 5 dan 6. Jalan orang saleh diratakan oleh kebenarannya, tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. Orang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Nah, saudaraku, kalau kita perhatikan ayat ini, jalan kita diratakan itu karena kebenaran. Kebenarannya di sini adalah orang yang melakukannya, saudaraku ya. Dia melakukan kebenaran sehingga jalan orang saleh itu diratakan. Dan kita mau, saudaraku, jalan yang rata kan pasti jalan yang kita inginkan untuk kita lalui. Kalau makin gelombang, saudaraku,
makin tenaga dibutuhkan lebih banyak, ngos-ngosan lain sebagainya, tapi kalau rata tentu kita inginkan seperti itu saudaraku ya. Begitu juga orang jujur dilepaskan oleh kebenarannya. Jadi dengan kata lain, kata kunci di sini adalah bagaimana tiap-tiap kita keluarga melakukan kebenarannya. Keluarga yang melakukan kebenarannya. Dan kita percaya kebenaran daripada yang kita lakukan adalah kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya dengan membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, memegang firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, itu menolong kita semua untuk kita boleh melakukan kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kita, membuat jalan keluarga kita menjadi rata, membuat kita pun juga boleh dilepaskan oleh karena kebenaran yang boleh kita lakukan. Inilah panggilan Tuhan yang ajaib buat kita, sehingga kebenaran itu boleh memerdekakan keluarga demi keluarga, saudaraku. Kita boleh memasuki tahun 2021 dengan kita boleh terus bersekutu, boleh terus kita bersaksi, boleh terus melayani Tuhan. Walaupun kondisi yang kadang-kadang bisa berubah-ubah, saudara. Tapi kita percaya bahwa ada jalan Tuhan bagi kita. Terakhir, saudaraku, mari kita membangun kerajaan Allah di bumi ini. Itu adalah kerinduan hati Tuhan, saudaraku, sejak awal. Supaya ada banyak orang-orang yang masuk dalam kerajaan Allah. Kita adalah keluarga yang sudah ditebus oleh Allah, bisa menjadi saksi untuk boleh menjadi keluarga-keluarga yang lain yang belum mengenal, sehingga mereka pun juga bukan jadi orang asing, tetapi mereka masuk dalam satu keluarga, dan kerinduan hati Allah mereka pun juga dapat diselamatkan. Kita yang sudah dipilih, dipanggil, diselamatkan oleh kasih karunia-Nya, Tuhan mau, saudaraku, supaya kita melakukan tugas kita, bersekutu, bersaksi, melayani. Tentu tujuannya adalah supaya kemuliaan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Mari semua keluarga kita dapat terlibat dalam panggilan Tuhan untuk membangun kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi saudaraku, pastikan jangan kita merasa bahwa kekuatan kita, tetapi kita mau supaya membawa setiap keluarga kita masing-masing. Ini adalah kekuatan gereja, keluarga-keluarganya makin bertumbuh, makin kuat, makin terus maju dalam Tuhan, makin mengalami kemenangan, makin masuk dalam kuasanya Allah, kodrat ilahi, mengerjakan bagian-bagian yang Tuhan inginkan bagi kita. Dan kita percaya, saudaraku, Tuhan sanggup kerjakan itu buat kita. Dan kita mau untuk kita boleh maju, saudaraku. Masing-masing mari doakan, masing-masing keluarga bisa berdoa. Tidak ada satu anggota keluar masuk bagian kelompok-kelompok PA, kelompok-kelompok perhatian, makin terus bertumbuh, maju dalam Tuhan. Nah, saudaraku, ini ada Tuhan sediakan buat kita. Tergantung pada kita pilihannya, saudaraku. Apa kita mau atau tidak. Tapi kalau kita mau, saudaraku, Tuhan juga akan memberikan kepada kita kekuatan untuk boleh mengerjakan. Memang ada free will, ada kemauan bebas kita. Ya. Tetapi saudaraku, bela kemauan bebas kita adalah kemauan bebas yang memiliki indikator melakukan yang benar, melakukan yang berguna, melakukan yang membangun. Biarlah itu yang boleh menjadi kekuatan buat kita, sehingga perjalanan hidup kita, saudaraku, mengakhiri tahun 2020, memasuki tahun 2021 makin terus diperlengkapi, menjadikan keluarga demi keluarga menjadi gereja rumah tangga yang boleh terus bersekutu,
boleh terus untuk maju dalam bersaksi maupun juga dalam melayani. Tuhan yang memberkati kita, Tuhan menjamah kita, supaya semuanya boleh mendatangkan kerajaan Allah di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah pelayanan yang Tuhan percayakan buat kita. Tuhan memberkati dalam nama Yesus Tuhan.